Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fayudin dengan NIM atau STB 202103 dari jurusan Teknik Informatika kelas C STIMIK di Panegara Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas akhir saya, yaitu program pembelian laptop dan HP di toko Suka Gadget. Pada program kali ini, terdapat seleksi, perulangan, prosedur dan fungsi, dan juga array. Nah, langsung saja masuk ke C++-nya. Pada C++ kita harus menuliskan yaitu yang pertama yaitu header. Header atau otak dari C++ atau program kita. Nah, header yang saya gunakan di sini cuma satu karena fungsi dari header yang saya gunakan ini hanya itu yang saya butuhkan, yaitu sin, cout, dan juga inline atau indel. Saya tidak membutuhkan fungsi-fungsi dari header yang lainnya. Contoh headernya yaitu math.h. Saya tidak membutuhkan fungsi dari matematika seperti akar pangkat, akar kuadrat, dan lain-lain. Kemudian using namespace std untuk kita memudahkan melihat cout, cin. Nah, masuk ke programnya yaitu yang pertama array. Array yang saya pakai di sini yaitu array satu dimensi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah deklarasi atau kita lakukan tipe data. Kemudian deklarasi variabelnya. Tipe data yang saya pakai di sini yaitu string. String merupakan tipe data yang dapat menampung beberapa karakter dan juga beberapa kalimat. Tipe data yang saya pakai di sini karena saya membuat program pembelian laptop dan HP, maka tipe datanya yaitu laptop dan HP. Kemudian array sendiri ditandai dengan ini, kurung siku. Nah, dalam kurung siku ini bisa kita sebut dengan indeks atau elemen. Atau dalam sehari-hari bisa kita simbolkan sebagai tempat yang akan kita pesan. Nah, tempat yang akan saya pesan sendiri di sini ada 5. Nah, isi dari tempat yang akan saya pesan ini dalam variabel laptop yaitu kita mulai dari indeks ke 0. Indeks ke 0 yaitu Lenovo. Indeks ke-1 yaitu Asus, indeks kedua yaitu Acer, dan seterusnya. Pada variabel handphone juga sama, saya memesan 5 tempat, yaitu indeks ke-0 Redmi, indeks ke-1 Oppo, indeks kedua Vivo, dan seterusnya. Nah, berlanjut, kita masuk ke prosedur. Prosedur atau void. Void sendiri yaitu bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesianya artinya kekosongan. Void sendiri ini tipe data atau fungsi yang tidak memiliki nilai balik. Nah, void yang akan kita gunakan yaitu void jenis. Void jenis. Dalam void jenis ini kita terdapat perulangan for. Nah, perulangan for ini memiliki struktur yaitu kita menulis for dalam kurung integer A sama dengan 0 ini merupakan inisialisasi. Kemudian A lebih kecil dari 5 ini yaitu kondisi. Nah, jika A lebih besar atau sama dengan 5, looping atau for atau perulangan tidak akan terjadi. Yang kedua, yang selanjutnya maksud saya yaitu increment atau penambahan. Nah, selanjutnya kita tulis kurung kurawal. Dalam kurung kurawal ini terdapat statement atau hal apa yang akan kita tampilkan nanti. Kita akan menampilkan nanti yaitu garis mendatar, kemudian kita akan memanggil array tadi, ini array. Nah, dalam indeks ini, seperti yang saya sudah tadi bilang, indeks kita mulai dari angka 0. Misalkan di sini 0, berarti yang akan muncul nanti garis mendatar sama dengan Lenovo. Begitu. Nah, sama seperti yang jenis laptop, jenis handphone juga sama. Misalkan di sini 0, berarti yang muncul nanti garis mendatar, jenis HP-nya yaitu Redmi. Nah, begitu. Perulangan ini akan terjadi selama 5 kali, yang dimulai dari angka 0. Misalkan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, perulangan ini akan terjadi 5 kali. Apabila ini lebih dari 0, lebih dari 5 maksud saya, atau sama dengan 5, maka perulangan tidak akan terjadi.
Kemudian berlanjut ke void beli. Nih, void beli. Atau hal apa yang akan kita beli nanti pada saat proses berbelanja. Yang pertama yaitu deklarasi variabelnya. Saya menggunakan tipe data integer. Integer I, J, K, dan juga L. Nah, pada kesempatan ini saya telah mendeklarasikan harga dari K ini merupakan harga dari laptop yaitu 8 juta, sedangkan L ini merupakan harga dari handphone yaitu 4 juta. Nah, lanjut pada void ini saya menggunakan seleksi switch case. Nah, seleksi switch case ini memiliki struktur switch, ini switch, dan yang ini seleksi. Nah, seleksi ini kita pakai I, yaitu nanti akan muncul mau beli merek apa. Ini, mau beli laptop merek apa ya. Pilihannya ada 1 sampai 5. Nah, case ini, kemudian case atau bisa kita sebut dengan kasus. Jika nanti kita menginputkan 1, misalnya, maka yang akan tampil ini. Ini merupakan statement. Yang akan tampil nanti yaitu laptop, titik 2. Kita panggil lagi array-nya tadi. Array-nya yaitu laptop index 0. Tadi laptop index 0 yaitu Lenovo. Sama dengan berapa rupiah. Nah, ini K rupiah. Berarti sama dengan 8 juta rupiah. Kemudian break. Break ini sendiri bisa kita bilang sebagai pemberhentian atau kita disuruh stop di sini. Nah, jika case 1 sudah dipakai, case selanjutnya case 2, case 3, dan case 4, dan seterusnya tidak akan muncul. Karena case 1 lah yang akan dipakai. Nah, begitu juga pada switch J. Switch J ini kita akan melakukan pembelian handphone atau memilih handphone. Nah, sama seperti tadi, jika case 1 dipakai, maka case berikutnya tidak akan terpakai. Jika case kelima terpakai, case sebelumnya tidak akan dipakai. Jika case 3 dipakai, case sebelum dan setelahnya tidak akan dipakai. Karena sudah ada case yang kita pakai. Nah, selanjutnya, kita akan menentukan total belanja kita. Total belanja kita yaitu K ditambah L, di mana K ini merupakan variabel dari merek laptop dan juga L ini merupakan handphone ya. Ini handphone. Nah, nanti kita akan menambahkan 8 juta dan juga 4 juta yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Nah, setelah itu masuk ke fungsi utama. Fungsi utama atau integer main ya. Yang pertama yaitu pendeklarasian variabel. Variabel yang saya pakai di sini atau tipe data yang saya pakai di sini yaitu char. Char sendiri adalah tipe data yang bisa menampung hanya 1 karakter saja. Nah, variabelnya yaitu pilih dan selanjutnya. Kemudian ini penampilan atau tampilan nanti, nama saya, NIM, dan juga kelas, dan juga jurusan saya. Kemudian kita akan memakai seleksi if-else. Seleksi if-else sendiri memiliki struktur yaitu if dalam kurung kondisi, ini kondisi dalam kurungnya ini kondisi, kemudian ini merupakan statement. Jika kita ingin menambahkan statement selanjutnya, kita akan bisa menambahkan else, kemudian tambahkan statement lagi. Nah, pada program ini, kita menggunakan if-else. If-else ini, kita akan lihat ini, ingin masuk ke program. Kita disuruh pilih ya atau tidak, kemudian ini variabelnya. Jika misalnya kita menginputkan Y besar atau Y kecil, maka statement yang akan digunakan yaitu statement selanjutnya atau yang ini. Yang akan muncul nanti. Selamat datang di toko suka gadget. Jika kita menginputkan selain Y besar dan Y kecil, maka yang akan muncul atau yang akan ada pada output nanti yaitu ini, go to N. N itu di sini. Nah, yang akan muncul nanti yaitu semoga hari Anda menyenangkan.
Nah, beralih ke selanjutnya yaitu perulangan do while. Struktur do while itu sendiri yaitu kita menulis do, kemudian kurung kurawal, dan ini semua adalah aksi. Kemudian tutup kurung kurawal tadi, kemudian kita tulis while. Nah, dalam kurung lagi, dalam kurung ini terdapat syarat. Ini adalah syarat jika looping akan kita lakukan. Nah, program ini dalam do while ini saya panggil tadi jenis, void jenis ini. Ini void jenis ini akan terpanggil ke sini. Jadi kita tidak lagi capek untuk menulis atau mengetik perulangan tersebut. Kemudian saya panggil juga void beli. Ini void beli akan terpanggil semuanya sampai sini. Kemudian saya akan menampilkan ingin membeli lagi, Y atau tidak. Nah, sama seperti tadi, jika kita menginputkan Y kecil atau Y besar, maka yang akan tampil yaitu terima kasih. Maksud saya perulangan akan terjadi. Perulangan itu akan terjadi kembali ke sini. Ke jenis ya. Ini ke jenis. Jika kita menginputkan selain dari Y kecil atau Y besar, seperti T kecil atau T besar, nah yang akan muncul yaitu terima kasih telah berkunjung dan juga semoga hari Anda menyenangkan. Nah, jika kurang paham, kita akan beralih ke outputnya saja. Nah, ini dia output dari program saya. Nah, ini kan tadi ingin masuk ke program yaitu ini. Ini, if else atau seleksi. Kita coba tulis Y. Nah, jika kita input Y, maka yang akan terjadi adalah program berlanjut. Kita coba input T. Program itu akan berhenti seperti yang saya bilang tadi dan akan menampilkan semoga hari Anda menyenangkan. Karena kita ingin melihat apa yang akan terjadi di programnya, maka kita akan lanjutkan saja. Kita akan menginputkan Y. Nah, programnya akan berlanjut, yaitu selamat datang di Toko Suka Gadget. Pertama, kita akan memilih jenis laptop. Ini jenis laptop, maaf ada kesalahan penulisannya. Di sini, tadi yang saya bilang, ini, yang saya bilang perulangan for. Ini juga perulangan for. Ini. Dan yang ini merupakan void ini. Void yang saya bilang tadi yaitu void jenis. Ini jenis-jenis laptopnya, jenis-jenis handphonenya. Nah, sedangkan yang ini merupakan void beli. Kita ingin membeli laptop atau handphone merek apa. Nah, jika kita menginputkan satu, karena saya memakai laptop Lenovo, maka saya inputkan satu. Kemudian, karena saya juga memakai laptop handphone Redmi, saya inputkan satu. Nah, lihat ini. Ini harga yang sudah kita tentukan tadi, sedangkan ini total belanja kita. Ini ya, total belanja kita. Ini. K ditambah L. Ya, K ditambah L. Nah, itu adalah total belanja kita. 8 juta ditambah 4 juta yaitu 12 juta. Kemudian ingin membeli lagi? Nah, ini dia perulangan do while. Ini. Jika kita menginputkan Y, maka perulangan akan terjadi. Kita tidak perlu lagi capek menulis berulang kali hingga jari kita mungkin sakit. Kita hanya perlu menggunakan perulangan. Contoh perulangannya yaitu do while. Kita menginputkan Y. Karena kita ingin membeli lagi ya. Nah, ini dia. Akan terulang lagi.
Kita coba beli laptop HP ya. Kita masukkan 4. Kemudian kita akan membeli handphone Nokia 5. Nih. Harganya juga sama, 8 juta dan juga 4 juta. Nah, total belanja kita yaitu 12 juta rupiah. Kemudian, apakah kita ingin membeli lagi? Jika kita tidak ingin membeli lagi, maka kita akan menginputkan T. Maka kira-kira hasil apa yang akan atau output apa yang akan muncul? Ini dia output yang akan muncul. Terima kasih telah berkunjung dan semoga hari Anda menyenangkan. Kita lihat ya. Nih. Berarti program kita telah berhasil. Ini. Nah, itu tadi program atau tugas akhir saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.